semuanya, pernah nggak sih kalian lihat sesuatu yang kayaknya acak banget, tapi terus kepikiran, ini beneran nggak ada polanya ya? Hari ini kita bakal coba tantang lagi cara kita memandang kekacauan itu sendiri. Yuk kita mulai. Kita kan sering banget ya dengar kata kacau, mulai dari macet di jalanan sampai dinamika politik. Semuanya tuh kayak nggak bisa diprediksi. Tapi pertanyaan besarnya tuh gini, apa kacau itu beneran berarti nggak ada aturan sama sekali? Coba kita cari tahu. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu satu ilusi besar, gagasan tentang kekacauan mutlak. Seringnya, apa yang kita sebut kacau itu sebenarnya cuma keteraturan yang levelnya lebih tinggi dan belum kita pahami aja. Coba deh, lihat gerakan pendulum ganda ini. Kelihatannya bener-bener acak kan? Mustahil banget ditebak bakal kemana selanjutnya. Tapi pertanyaannya, apa nggak bisa ditebak itu sama artinya dengan nggak punya aturan? Nah, disinilah kuncinya. Jawabannya, iya, lintasannya emang acak, kita nggak bisa tebak. Tapi, ini tuh bukan keacakan yang mutlak. Ternyata, ada jenis keacakan lain yang jauh lebih sering kita temui di alam semesta. Nah, ini dia nih, inti dari obrolan kita. Keacakan relatif. Sebuah konsep yang bakal mengubah cara kita memandang sistem-sistem yang kelihatannya berantakan. Jadi, apa sih keacakan relatif itu? Gampangnya gini, lintasannya emang macam-macam dan nggak bisa diprediksi, tapi dia tuh nggak akan pernah lepas dari ikatan mutlak yang ngebatasin gerakannya. Balik lagi ke contoh pendulum tadi, segila apapun gerakannya, dia nggak akan pernah tuh terbang lepas dari porosnya. Nah, itu batasannya. Bedanya jelas banget kan? Kalau kekacauan mutlak, itu artinya lintasannya lepas dari pilar pengikatnya, sesuatu yang mustahil, melanggar hukum fisika gitu loh. Nah, sementara kekacauan relatif yang kita lihat di dunia nyata, gerakannya emang liar, tapi tetap terikat sama pilar aturannya. Susah ditebak, tapi nggak bakal ngelewatin batas. Dan ini berlaku buat skala yang jauh lebih besar loh. Alam semesta kita sendiri mungkin kelihatannya super kacau. Tapi ya itu, dia nggak pernah lepas dari hukum sebab akibat. Sebuah kejadian itu nggak tiba-tiba muncul dari kehampaan. Selalu ada pilar hukum alam yang ngikat semuanya. Oke, sekarang coba kita putar balik cara pandangnya. Kalau ternyata kekacauan di luar sana itu ada aturannya, terus kekacauan yang sebenarnya tuh di mana dong? Jawabannya mungkin ada di dalam kepala kita sendiri. Nah, ini dia poin kuncinya. Bukan keadaannya yang benar-benar kacau, tapi persepsi kita yang lemah dalam memahami arahnya. Dengan kata lain, kekacauan itu seringkali cuma nama lain buat ketidaktahuan kita aja. Ini nih pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Seberapa sering sih kita nyebut sebuah situasi itu kacau, padahal mungkin kita cuma belum ngelihat pilar penyangganya atau aturan main yang sebenarnya lagi berlaku. Tapi ini ada peringatannya ya, kita harus hati-hati. Gampang banget loh kita kejebak dalam cognitive bias atau ya jebakan persepsi di pikiran kita sendiri. Kuncinya adalah terus pertanyakan asumsi kita, biar kita bisa lihat kenyataan apa adanya, bukan sekedar apa yang kita kira. Terus, apa gunanya kita ngerti semua ini? Emang ada faedahnya buat kehidupan sehari-hari? Ada kok. Yuk kita tarik hikmah praktisnya. Jadi hikmahnya apa? Pertama, sadar deh kalau tindakan kecil kita itu bisa punya dampak besar, mau itu baik atau buruk. Ini yang sering disebut efek kupu-kupu dari tindakan kita sendiri. Kedua, ini soal tanggung jawab. Daripada nyalahin keadaan atau orang lain terus pas ada masalah, mungkin kita perlu lihat dulu, pilihan apa sih yang sebenarnya kita punya di depan mata. Intinya gini, pilihan kita itu penting banget. Kita emang bebas bertindak. Tapi kebebasan itu ada di dalam sebuah sistem yang lebih besar, yang punya aturannya sendiri. Persis kayak pendulum tadi. Dia bebas berayun kemana aja, tapi dia nggak bisa lepas dari porosnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Kalau sistem yang paling kacau sekalipun ternyata punya aturan, punya pilar keteraturan, kira-kira pilar-pilar apa dalam hidup kalian sendiri, entah itu di karir, hubungan atau tujuan pribadi, yang mungkin selama ini sebenarnya ada di depan mata, tapi nggak kelihatan?